wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Alhamdulillah ya, pada semangat semuanya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Asin Nuzule Hadir. Nana Diana Akbar, Hadir. Marwah Ayatul Husna, Naifatus Sidqiyah Azhara, Najwatul Riksa. Alhamdulillah berangkat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Tidak tahu atau belum tahu? Belum tahu. Siapa yang tadi malam belajar? Gak ada ya? Yaudah, buku temanya dibuka terlebih dahulu ya. Tentang gaya. Sudah? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Tahu ya? Gaya mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika saya mendorong meja yang asalnya diam, saya dorong menjadi bergerak. Ayo Mas Zule, duduknya yang baik ya. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya ketika saya meremas botol plastik, maka bentuknya akan berubah. Benar atau tidak? Yang ketiga, gaya dapat merubah posisi benda. Selanjutnya, macam-macam gaya. Ada yang tahu macam-macam gaya apa saja? Belum tahu ya? Yaudah, kita belajar bersama-sama ya. Macam-macam gaya yaitu ada gaya gesek, gaya otot, ada gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang terjadi ketika persentuhan antara dua permukaan benda. Contohnya, ketika kamu mengayuh sepeda, setelah itu kamu rem. Jadi itu namanya gaya gesek antara ban sama jalan ya. Yang kedua, gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot, atau gaya yang dilakukan oleh otot kita. Contoh otot tangan, otot kaki. Jadi tangan kita sendiri yang menggerakkan otot-otot kita. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contohnya ketika kamu melihat ada buah mangga jatuh, itu pasti jatuhnya kan ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi. Yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik menarik yang diakibatkan oleh dua kutub yang berbeda. Kutub apa yang tahu? Kutub utara sama kutub selatan
Ya benar. Jika kutub pada magnet sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Maksudnya sejenis yaitu jika utara ketemu dengan utara, maka akan terjadi tolak menolak. Jika kutub magnet berlawanan seperti kutub utara dengan selatan, yaitu akan terjadi tarik menarik. Yang terakhir yaitu gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dialami oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya yaitu ketika kita menyalakan kipas angin. Sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 33. Ayo dibuka Mas Akbar. Sudah? Yang paling atas itu gambar apa coba? Ya, sama menjadi sapi. Ya, benar. Coba kalian lihat kedua gambar tersebut, apakah ada persamaannya? Ada. Apa, Mas Jule? Menari. Ya, sama-sama menari, sama-sama menggunakan hewan untuk menarik barang ataupun menarik pedati. Apa yang terjadi ketika kuda tersebut menarik pedati? Ya, benar. Kuda bergerak itu dinamakan gaya. Ada yang ingat tadi gaya apa? Gaya yaitu tarikan atau dorongan pada suatu benda. Sekarang kita langsung ke praktek saja biar lebih paham ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan dua benda yang bisa digunakan untuk melakukan percobaan. Siapa yang berani maju untuk melakukan percobaan? Saya Bu. Ya, Mas Yule, maju ke depan. Coba praktekkan ketika kamu lagi menyetrika. Seumpama ini bajunya. Udah. Itu dinamakan gaya apa? Gaya gesek. Ya, benar. Karena terjadi gesekan antara. ya, Mas Yule pintar ya. Karena adanya gesekan antara dua permukaan. Jadi adanya gesekan antara setrika ini dan seumpama tadi baju ini ya. Mas Jule boleh kembali ke tempatnya. Nah, sekarang jika dicolokkan ke stop kontak, maka dinamakan gaya Listrik. ya benar. Alasannya apa? Karena ada aliran listrik. Ya, karena dialiri oleh listrik atau bermuatan listrik. Jadi dinamakan gaya listrik. Ibu memiliki dua buah solatif yang mempunyai ukuran berbeda. Sekarang Ibu akan menjatuhkannya dengan ketinggian yang sama. Lihat ya. Nah, setelah Ibu jatuhkan, kalian tulis hasil percobaan yang setelah Ibu praktekkan tadi. Namanya gaya apa? Terus apa alasannya? Langsung saja ditulis ya. Sudah selesai ya. Sekarang siapa yang berani maju untuk membacakan hasil percobaannya? Ya, Mas Akbar. Maju ke depan. Berdiri gak Bapak? Hasil percobaan ketika solatif dijatuhkan bersamaan dinamakan gaya gravitasi karena adanya tarikan benda ke permukaan bumi. Ya benar. Beri aplaus pada Mas Akbar. Semua benda baik itu besar atau kecil ketika dilepas di atas permukaan bumi akan jatuh secara bersamaan, tidak peduli
apapun berat masanya. Nah, jatuhnya benda tersebut ke permukaan bumi dinamakan gaya gravitasi. Ibu mempunyai beberapa gambar. Saya tempel dulu ya. Yang pertama, ada yang tahu nih gambar apa? Yang tahu tunjuk tangannya. Saya Gambar apa, Mas? jarum yang menempel. Benar. Namanya gaya? Gaya magnet. Alasannya? Karena adanya tarikan gaya magnet. Benar. Yang kedua, siapa yang tahu? Saya Mbak Marwa, ini gambar apa? lampu. Benar. Namanya gaya? Gaya listrik. Alasannya? Karena ada aliran listrik. Benar. Selanjutnya yang ketiga, ada yang tahu ini gambar apa? Dua yang terjatuh. Namanya gaya? Gravitasi. Alasannya? Karena jatuhnya ke bawah. Benar, Mbak Najwa. Yang terakhir, ini gambar apa? Siapa yang tahu? Mas Akbar? Sebenarnya mobil. Mobil sama? Orang lagi? Mendorong. Orang lagi mendorong mobil. Berarti nama gaya? Otot. Karena mendorong menggunakan otot. Benar. Pintar-pintar semua ya kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya Ibu akan mengulas lagi supaya kalian ingat kembali. Ada yang tahu kesimpulan hari ini? Kita membahas apa saja? Tentang gaya, terus sifat-sifat gaya, macam-macam gaya. Ibu ada tugas untuk kalian supaya dikerjakan di rumah ya. Nanti kalian mengerjakan halaman 37 di buku tema. Gak apa-apa, minggu depan kita koreksi bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, sebelumnya bukunya ditutup semua, gak apa-apa. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Mulai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.